wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafana bi hadha syahril mubarak tasrifa wa rafa'na bihi minal khairati wal barakati ta'rifa wa kallafana bima fihi min ta'ati wal khairati taklifa wa ra'aba lana bihi hasanati wal a'mali sholihati ta'rifa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala innahu kana bina rahimah rahufa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan takunu lana fi dinani kanza ma'rufa. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana bi kulli khairin ma'shufa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina al-karim wa rasul sayyidina al-azim zil qalbi rahim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daiman mutajaliman madam al-khairu ma'lufa wa sallim tasliman katsira. Ayuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur. Dengan berbagai macam nikmat inilah pada siang hari ini dengan izin Allah kita bisa melangkahkan kedua kaki dari rumah masing-masing untuk kita mendatangi masjid untuk sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu salat berjamaah secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita, rangkaian ibadah-ibadah yang lain pada hari ini akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam telah kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan kepada kita selaku umat akhir zaman yang selalu setia mengikuti ajarannya dan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat selamat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya berpesan untuk berwasiat terutama kepada diri saya, umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita selalu tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mengerjakan apa-apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjauhkan apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan modal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sedang Allah. Pada khutbah Jumat ini akan kami sampaikan yang berjudul 10 Muharram hari kemenangan para nabi-nabi yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bahagia karena kita dapat memasuki bulan yang bersejarah ini, yang tidak mungkin dilupakan oleh segenap kaum muslimin. Marilah kita lebih mensyukuri nikmat Allah. Sebab datangnya 10 Muharram ini, kita ingat kembali kepada para nabi mendapat kemenangan pada tanggal itu. Tanggal 10 Muharram juga dianggap sebagai hari besar umat Islam karena ada beberapa peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi pada saat itu, seperti yang tersebut di dalam kitab-kitab kuno. Bahwa pada tanggal 10 Muharram itu para nabi dan rasul banyak yang dapat anugerah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam
diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih di dalam surga. Nabi Adam alaihissalam telah makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada Allah sehingga beliau bersama istrinya Siti Hawa diturunkan ke dunia. Sejak itu beliau mempergiat kebaktiannya atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam memperoleh derajat yang luhur sebab beliau selalu bersifat belas kasihan kepada sesamanya. Bahkan beliau sangat memperhatikan dan membantu malaikat mengatur matahari sehingga berkat doa Nabi Idris malaikat itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendapat anugerah kitab Taurat, kitab Injil, kitab hal itu terjadi ketika beliau ada di bukit Sinai menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung tanpa pelantara melakukan Jibril seperti ketika Nabi Muhammad SAW dihijrahkan. Kapan Nabi Ibrahim alaihissalam terhindar dari fitnah Raja Namrud karena dituduh menghancurkan berhala di kuil tempat pemujaan Nabi. Meskipun beliau sudah dilemparkan ke dalam api unggun yang sangat menyala-nyala, yang hebatnya itu, namun beliau selamat, tidak terasa panas, tidak pula terbakar badannya, karena beliau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada Tuhannya. Yang lima, Nabi Nuh alaihissalam turun dari perahu penyelamat bersama umatnya yang beriman, terhindar dari air yang sangat besar dan angin topan yang sangat dahsyat. Jadi selamatlah Nabi Nuh bersama kaum mukminin. Habislah binasalah orang-orang yang berhak kepada beliau. Karena Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir karena dituduh Zulaikha yang mendakwa Nabi Yusuf hendak memperkosa dia. Padahal sebaliknya, bahwa wanita itu yang mengajak beliau berserong. Nabi Yusuf menolak hal itu. Tetapi bahkan beliaulah yang dituduh. Meskipun demikian, ketika diperiksa tidak ada buktinya. Bahkan bukti-bukti itu menunjukkan wanita itu yang bersalah. Yang benar dan adil akan menang, sedangkan yang zalim akan ketahuan juga akhirnya. Yang ketujuh, Nabi Yakub alaihissalam sembuh dari penyakit mata sejak Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, mendengar kabar bahwa anaknya sudah meninggal, maka beliau berduka cita karena kehilangan anaknya. Itu seringkali mengalirkan air mata sehingga tidak dapat melihat lagi. Akan tetapi ketika mendengar kabar bahwa Yusuf dalam keadaan selamat dan sehat, kemudian sudah menjadi menteri dan mengirimkan bekas pakaiannya dipakai dulu sebagai bukti yang terdahulu, maka terbukalah matanya sehingga beliau dapat melihat kembali. Kedelapan, Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan yang paling sangat besar. Mula-mula beliau dikejar oleh umatnya yang tidak beriman. Sampailah beliau di tepi laut untuk menghindarkan diri dari fitnah dan pembunuhan umatnya itu. Beliau menyemburkan diri ke laut dan diterima oleh ikan yang sangat besar. Ini merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Beliau tidak mati, akan tetapi kemudian dapat dimuntahkan kembali di tempat yang aman, dan selamatlah kembali di tempat yang aman, dan selamatlah telah beliau dari fitnah umatnya. Masyaallah muslimin dan rahimahullah. Nabi Sulaiman memperoleh istana yang indah. Beliau bukan saja rasul, tetapi juga beliau menjadi raja bagi semua hewan-hewan dan jin, dan disegani oleh umatnya juga. Ke-10, Nabi Daud alaihissalam disucikan dari dosa. Beliau mengirimkan panglimanya ke medan perang. Kemudian ada kabar panglima tersebut gugur, padahal dia meninggalkan istrinya yang amat cantik. Ada dituduh bahwa Daud mengirim panglima perangnya untuk mengambil alih istrinya yang cantik itu. Itu semua tidak benar. Karena pada para nabi
jauh dari sifat-sifat untuk maksiat dan musyrik. Masyarakat muslimin tidak dimatrah bimaqullah. Yang ke-11 Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mendapat anugerah dan kewaspadaan dalam menetapi hidayah-hidayah Al-Quran. Masyarakat muslimin tidak dimatrah bimaqullah. Oleh karena itu pentingnya kejadian-kejadian itu, yakni pada tanggal 10 Muharram ini Nabi banyak memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi umat Islam bila mana yang masih mengalami hari yang utama itu, disunahkan utamakan untuk menjalankan ibadah puasa dan memperbanyak tafakur, bersedekah dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sedang rahimahumullah. Puasa Asyura menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah diperbuat tahun yang lalu. Dalam keutamaan puasa ada 3 tingkatan, yaitu sekurang-kurangnya hanya puasa tanggal 10 saja yang utama dari itu, puasa tanggal 9 dan 10, dan lebih utama lagi puasa tanggal 9 dan 10 11 Muharram. Masyarakat muslimin sedang jemaah rahimahumullah. Demikianlah apa yang saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama melaksanakan amanat Allah dan Rasulnya dengan niat ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Bulan Muharram ini semoga Allah memberikan jalan dan petunjuk kepada kita sekalian. Semoga kita mendapat keberkahan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatan was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-muta'allim bi musaffarati wal masafati lis-sa'i lil bashar. Wa sabana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh nabiyul mu'tabar. Wa 'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu ala nabi qadima wa amarna bi dzalika irsadala wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yajal illa 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu anhu wa 'anil ahwadina wa sadatina bunna. Zawil qadri wal bahri hali sadatina wa mawalina wa anjina abitatin wa marhamna wa anbaqiyati azwaji rasulillah ajma'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafil bimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur bilisal muslimin wa fasarqil mawahidin. Allahumma halikal kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'i. Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum as'alu min fadlihi wa la zikrullah akbar.